Allahumma salli ala al-Mustafa imamil ulumi wa bahris safa. Allahumma salli ala al-Mustafa imamil ulumi wa bahris safa imamil. Ya, itu akibat tidak bermazhab. Akhirnya hasil fatwa atau produk hukum yang disampaikan itu tidak memiliki draft yang jelas. Adapun tidak bisa dipedobani dengan baik. Apakah ada doa ketika mengeluarkan zakat? Tidak ada. Jadi ketika kita zakat fitr, nggak ada apa yang namanya ijab kabul tuh nggak ada syariatnya. Saya serahkan beras, saya terimanya, pampingnya sah. Jadi nggak syariatkan seperti itu. Yang kedua, zakat itu sama dengan sodakoh. Dan sedekah itu lebih bagusnya disembunyikan. Kecuali kata para ulama kalau dikhawatirkan ada tuduhan kita tidak mengeluarkan zakat. Maka pada waktu itu nggak masalah. Ya, pada asalnya sedekah itu tidak ya. Jadi kalau antum datang ke panitia, nih dari siapa? Dari ane, ente nggak usah nanya. Ya, pokoknya dari ane sama keluarga, dah selesai. Yang penting niat kita sudah ada, jelas. Ya, itu akibat tidak bermazhab. Akhirnya hasil fatwa atau produk hukum yang disampaikan itu tidak memiliki draft yang jelas. Adapun tidak bisa dipedobani dengan baik. Apa yang ditanyakan oleh salah seorang kepala KUA yang ada di Aceh tentang video yang tersebar, yaitu video Ustadz Badrussalam yang punya TV Roja TV, itu kata beliau ada 3 yang harus kita lihat, yaitu pertama tentang tidak perlu ijab kabul, kemudian zakat fitrah itu bila perlu diberikan secara tersembunyi dan juga tidak perlu didoakan. Pertama tentang terkait ijab kabul. Ini akibat orang yang tidak bermazhab. Di dalam kitab fikih Asy-Syafi'iyah itu dijelaskan akad yang sahih adapun akad yang benar itu ada 2. Ada akad lazim. Akad lazim ini adalah akad yang tidak sah dilakukan suatu perkara kecuali dengan cara ijab kabul. Itu mesti harus dilakukan ijab kabul. Kalau istilah lain itu salah satu daripada 2 yang berakad tidak boleh memfasah setelah makun alihnya itu mencapai pada kualifikasi persyaratan-persyaratan sesuai yang ditentukan dalam syariat. Kemudian yang kedua, akad jaiz. Akad jaiz ini adalah akad yang boleh dilakukan ijab kabul dan boleh tidak dilakukan ijab kabul. Seperti ijarah, ya. Kemudian wikalah. Nah, ini ijarah dan wikalah ini salah satu 2 muta'aqidain boleh membatalkan hubungan mereka, dan apalagi nanti terfasah tersendiri di saat terjadi hal-hal yang di luar dugaan, misalnya meninggal, ya. Itu namanya akad jaiz. Nah, terkait dengan zakat fitrah, ini sudah disampaikan oleh Imam Jalaluddin As-Sayuti di dalam kitab Al-Ashbah wan Nazair. Itu beliau jelas menerangkan bahwa sedekah ini bahagian daripada zakat. Itu termasuk dalam kategori ijab kabul jaiz. Artinya apa? Ijab kabul jaiz ini boleh dilakukan secara ijab kabul atau tidak. Tetapi karena ini khususnya zakat fitrah, artinya orang berbondong-bondong yang memberikan
memiliki hal yang terkait antara satu dengan yang lain dan sudah dipadu oleh para amil zakat, ini alangkah baiknya itu dilakukan ijab kabul, ya, karena tujuan ijab kabul itu untuk dampak daripada taradin, adapun untuk mencapai suatu komunikasi, ya, komunikasi antara si pemberi dan si penerima. Jadi nilai sosial politik di situ nanti nampak, ya, bagus dan indah. Maka perlu ada ijab kabul. Masa seperti yang disampaikan oleh Ustadz Badrul Salam, ini zakat saya ya, itu seperti orang main om pimpa, atau kalau orang Aceh itu bilang kayak anak-anak ngajak main pit som, ya main orangnya, London letak kegiatan, itu tidak benar, ya. Ini merupakan pengajaran yang tidak memiliki tata krama dalam pelaksanaan sebuah ibadat. Kalau alasan misalnya itu tidak dicontohkan oleh Rasul, dalil itu bukan dari contoh doang, ya, bukan dari situ saja. Dan kemudian dalil itu yang sifatnya itu kan penerapan hukum. Dalam penerapan hukum itu ada mekanisme. Nah, inilah mekanisme yang dimaksud. Ini akibat nggak belajar ilmu usul fikih dan fikih. Maka jadi aneh juga apa yang disampaikan oleh Ustadz Badrul Salam. Yang lebih aneh lagi bahwa zakat fitrah, kata beliau, itu adalah bila perlu disembunyikan untuk kita berikan kepada orang lain. Subhanallah. Gimana kita sembunyikan? Kalau oke lah kalau misalnya satu kampung itu orangnya cuma 3 orang yang memberikan zakat. Tapi kalau kondisi hari ini dengan negeri kekinian sekarang, satu kampung itu ada 1000 pemberi zakat. Gimana nanti si amil zakat ini? Apakah harus berjanji dulu dengan satu persatu, nanti kamu beri zakat ke saya itu jam 3 malam. Kamu nanti biar nggak kelihatan, nanti di pinggir laut kamu berikan zakat kepada saya. Pas seperti itu, nauzubillah min zalik. Ini fatwa-fatwa aneh ini. Justru kalau zakat fitrah itu harus diperlihatkan supaya orang bisa tergugah. Loh, orang sederhana saja memberi zakat fitrah, kenapa saya yang kaya nggak saya kasih zakat fitrah? Ini salah nih, fatwa aneh ini, Ustaz. Yang ketiga, terkait dengan masalah, yaitu apakah zakat itu perlu didoakan? Itu jelas perlu. Cuman perlu ini tentu terkait dengan penguasa di daerah tersebut. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah menjelaskan. Di dalam surah At-Taubah. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Assalli alaihim. Inna salataka sakanun lahum. Wallahu sami'un alim. Muhammad, ambillah sebahagian dari harta mereka sedekah, adapun zakat, yang bisa membersihkan dan menyucikan jiwa mereka. Dan kemudian engkau Muhammad berikan doa. Doakan kepada mereka. Sesungguhnya doa engkau itu menjadi tenang mereka, menjadi bahagia, dan sangat dinanti-nantikan oleh orang-orang yang memberi zakat dan juga oleh fakir miskin. Inilah fungsi dari seorang pemimpin yang memiliki kapasitas keilmuan, keulamaan. Artinya dia di samping sebagai pemimpin, katakan kalau di kabupaten itu bupati, tapi nilai plusnya itu dia memiliki nilai-nilai keulamaan, begitu juga gubernur, wali kota, dan presiden. Masya Allah, alangkah baiknya kalau pemimpin-pemimpin memiliki nilai-nilai seperti itu, dan insya Allah yakin ya, negeri ini akan menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbur ghafur. Artinya tugas-tugas secara fisik, apalagi tugas-tugas secara rohani, ya. Pemimpin-pemimpin ini dia memiliki ikatan batin secara langsung dengan Allah. Memiliki ikatan batin dengan orang-orang kaya dan fakir miskin. Mereka bisa merekrut dengan cara apa yang sudah diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Maka kalau negeri ini dipimpin oleh orang-orang yang bernuansa Qur'aniyah, kemudian dia kembangkan nilai tata krama dalam kehidupan dengan nilai-nilai Qur'ani, Masya Allah, ini seperti apa yang sudah disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran.
Kalau satu negeri itu beriman semua, maka akan kami bukakan pintu berkah, pintu rezeki, pintu rahmat untuk negeri itu. Menan Tengku Ustadz Badrussalam, semoga jangan terlalu gampang memberikan fatwa sehingga ini bisa ya, merusak dan mengganggu pemahaman-pemahaman yang sudah substantif dan konkret dari orang-orang lain. Nah, ini juga bisa perpecahan, Ustaz. Terima kasih.